semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu integrasi nasional. Betul banget, kita akan mengupas berbagai aspek seperti latar belakang sejarah, faktor pendorong dan penghambat, hingga peran kita dalam menjaga integrasi nasional. Yuk simak sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan integrasi nasional? Berdasarkan materi, integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan di antara masyarakat sehingga tercipta persatuan dalam keberagaman. Ini mencakup aspek budaya, geografis, hingga politik. Oh, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa tetap bersatu meskipun berbeda ya? Betul sekali, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Segmen 3. Kalau kita bicara tentang sejarah, apa saja ya momen-momen penting yang menjadi fondasi integrasi nasional kita? Ada 4 episode besar, zaman sebelum penjajahan, masa penjajahan, pergerakan nasional, dan setelah kemerdekaan. Misalnya, Sumpah Pemuda 1928 adalah salah satu tonggak sejarah yang sangat penting. Ah iya, Sumpah Pemuda. Saya ingat itu momen di mana kita berikrar untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan juga satu bahasa. Tepat sekali. Selain itu, perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi dasar integrasi kita hingga saat ini. Selain sejarah, ada juga faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi nasional. Bisa dijelaskan nggak? Tentu, beberapa faktor pendorongnya antara lain ya kesamaan warisan sejarah, misalnya perjuangan melawan penjajah yang membentuk rasa kebersamaan, nasionalisme, rasa cinta dan bangga terhadap negara yang membuat kita lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Selanjutnya yaitu momen sejarah penting, seperti Sumpah Pemuda tadi. Wah, kalau begitu, nasionalisme kita benar-benar punya peran besar ya. Benar sekali, nasionalisme adalah fondasi utama persatuan. Tapi nggak semua berjalan mulus, ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Apa saja contohnya? Beberapa contoh faktor penghambat dari integrasi nasional adalah seperti pertama, heterogenitas budaya dan intoleransi. Keberagaman yang tidak dikelola dengan baik bisa memicu konflik. Yang kedua, luas wilayah. Dengan banyak pulau, menjaga persatuan tentu menjadi tantangan yang besar. Dan yang terakhir adalah pembangunan tidak merata. Ketimpangan ekonomi bisa menyebabkan kecemburuan antar sosial. Wah, jadi tantangannya banyak juga ya. Kita perlu perhatian lebih untuk mengatasinya. Sebagai warga negara, apa tanggung jawab kita untuk mendukung integrasi nasional? Nah, untuk itu kita perlu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Contohnya adalah menghormati keberagaman dan menerima perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Yang kedua, menjaga kerukunan, hindari konflik sara dan bangun toleransi antar sesama. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam pembangunan. Misalnya, gotong royong atau mendukung pendidikan yang multikultural. Jadi, peran kita sehari-hari ternyata sangat penting untuk menjaga persatuan ini. Wah, kita sudah bahas banyak banget hari ini, mulai dari definisi, sejarah, faktor pendorong dan penghambat, hingga tanggung jawab kita dalam menjaga integrasi nasional. Semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih mencintai dan menjaga persatuan bangsa kita. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan.